pagi hari ini kita mau datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, sebelum kita lebih lagi menaikkan pujian kita, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Mari sertai ibadah kami. Terima kasih. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita mau bersukacita di hadapan Tuhan saat pagi hari ini. Adik-adik yang masih duduk boleh berdiri. Kita mau bersama-sama ya memuji Tuhan. Adik-adik masih bersemangat ya untuk memuji nama Tuhan? Mari tetap kita menggerakkan badan kita, memuliakan Tuhan dengan sukacita. Adik-adik, kalau kita memuji Tuhan harus dengan sukacita. Seperti Raja Daud ketika dia memuji Tuhan, dia sampai menari dengan sukacita. Oleh karena itu adik-adik, mari pagi hari ini kita memuji Tuhan dengan sukacita. Menari buat Tuhan.
adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jadi kita Cikwit dulu ya. Selamat pagi adik-adik. Selamat datang di Cikwit, cerita Injil Kids. Cikwit selalu menyenangkan dan menjadi makanan rohani kita yang bikin kita kuat. Jadi sekarang Cikwit pagi. mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu. Dan Tuhan Yesus, Engkau berkati adik-adik yang ada pada pagi hari ini Tuhan. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Dalam nama Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Adik-adik apa kabar hari ini? Adik-adik pasti dalam keadaan sehat, semuanya dalam keadaan baik. Dan kakak percaya semua dalam perlindungan Tuhan. Puji Tuhan, kita semua dalam keadaan sehat. Nah, hari ini adik-adik kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan cerita firman Tuhan kita hari ini terambil dari Injil Yohanes pasalnya yang kedua ayat 1 sampai 11. Bercerita tentang Tuhan Yesus yang melakukan mujizat air menjadi anggur. Nah adik-adik, sebelum kita lebih lanjut nih ya, dengar cerita firman Tuhannya, Kak Dewi mau tanya dulu ya. Adik-adik, pernah nggak adik-adik menghadiri acara resepsi pernikahan, acara wedding dari teman-temannya mama, temannya papa, atau siapa aja yang adik-adik pernah hadir? Adik-adik, waktu sebelum pandemi ini pasti banyak acara wedding yang kita hadiri ya adik-adik ya. Dan di situ coba adik-adik perhatikan. Pasti semua orang dalam keadaan yang bergembira ya. Tidak mungkin mereka dalam keadaan yang sedih. Kalau di acara wedding itu berarti semuanya orang dalam keadaan bersukacita, penuh dengan kegembiraan, banyak tawanya. Nah adik-adik, Kak Dewi mau tanya juga nih, kalau ke pesta pernikahan adik-adik sukanya makan apa? Apa? Betul adik-adik, pasti adik-adik nih sukanya es krim. Sama ya kita ya, suka makan es krim. Karena es krim rasanya manis, bikin kita jadi adem, pokoknya membuat kita jadinya penuh dengan sukacita. Nah, kalau adik-adik pernah diajak orang tua untuk menghadiri resepsi pernikahan, dulu Tuhan Yesus juga pernah menghadiri pesta pernikahan di Kana di Galilea. Nah, adik-adik, di sana ada pesta pernikahan yang sangat meriah. Tamu-tamu berdatangan dan tamu yang datang itu sangat banyak sekali adik-adik. Yesus dan para muridnya juga tiba di sana bersama Ibu Maria. Nah, para tamu yang datang ini adik-adik, mereka makan, minum, dan berpesta. Semua bergembira karena pemimpin pesta juga pastinya sukacita adik-adik, karena pesta yang sedang mereka adakan di Kana itu. Nah adik-adik, di tengah-tengah pesta yang sedang sangat-sangat meriah dan banyak sekali sukacita itu adik-adik, tiba-tiba terdengar ada yang bisik-bisik bahwa anggurnya habis. Wah, dan itu disampaikan kepada pemimpin pesta. Dan pemimpin pesta menjadi sangat panik karena anggurnya habis. Wah, adik-adik, ketika dikabarkan seperti itu yang ada pemimpin pesta langsung pusing. Dia bingung mau cari di mana lagi anggur yang bagus, dan ini sudah dalam keadaan malam hari adik-adik. Pasti susah dong mencari anggur yang masih bagus di tengah malam seperti ini. Kira-kira adik-adik kalau seperti itu pasti langsung sukacitanya pasti langsung buyar ya adik-adik ya. Orang-orang langsung mana sukacita dari anggur yang tadi diberikan untuk kita, kok sekarang jadinya anggurnya gak enak. Aduh, udah banyak deh orang yang sudah pada mengeluh dan membuat pemimpin pesta makin pusing.
asing. Dan di tengah-tengah kepanikan itu, Ibu Maria yang mendengar semua perkataan-perkataan orang itu, dia datang kepada Yesus dan meminta Yesus untuk melakukan mujizat. Nah, adik-adik mendengar Ibu Maria ini berbisik kepada Yesus yang mengatakan bahwa tolonglah mereka supaya pesta ini berjalan dengan baik. Ibuku, saatku belum tiba. Yesus menolak. Namun demikian, Ibu Maria ini berkata kepada para pelayan, lakukanlah apa yang ia katakan. Nah, di situ adik-adik ada enam tempayan, isinya adalah air untuk pembasuhan. Nah, Yesus berkata pada pelayannya, isi penuh semua tempayan dengan air. Para pelayan pun melaksanakannya adik-adik. Sesudah tempayan itu penuh dengan air, lalu dicedoklah tempayan yang penuh dengan air itu. Dan tiba-tiba air yang tadinya berisi air yang dia berubah menjadi air anggur adik-adik, yang siap untuk disajikan kepada tamu yang hadir pada waktu itu. Nah, sekarang cedoklah dan bawalah pemimpin pesta. Yesus berkata kepada mereka adik-adik, pemimpin pesta mencicipi minuman yang sudah disediakan pada waktu itu. Dan ketika pemimpin pesta menerima air yang telah menjadi anggur itu, pemimpin pesta yang telah mencicipinya berkata, anggur ini sungguh sedap. Pemimpin pesta menjadi sangat senang, lalu memanggil mempelai pria dan berkata, orang menghidangkan anggur yang enak di awal pesta, tapi engkau menyimpan anggur enak dan baru sekarang engkau menghidangkannya. Dan semua orang yang menerima itu menjadi sangat-sangat gembira dari yang sebelum-sebelumnya. Adik-adik, itulah mujizat Yesus yang pertama, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya sehingga para murid menjadi percaya. Nah, adik-adik, semuanya itu bermula dari sebuah pesta perkawinan di Kana yang ada di Galilea. Sukacita pemimpin pesta yang tadinya hilang adik-adik ini kembali lagi karena berkat mujizat yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Yesus datang ke dunia ini untuk membuat sukacita kita menjadi penuh. Jika Yesus mampu membuat sukacita dalam diri kita, maka sudah sepantasnya kita juga mampu menjadi sukacita kepada sesama kita adik-adik. Oke adik-adik, dari cerita ini kita dapat melihat bahwa kadang-kadang kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan sangat baik, tetapi hasilnya belum atau tidak sesuai dengan harapan, seperti yang terjadi pada pesta pernikahan itu. Secara tiba-tiba anggur habis, padahal biasanya orang mau mengadakan suatu pesta, pasti mereka memperhitungkan segala sesuatunya dengan baik, dan mereka sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, termasuk anggur yang akan diminum oleh para tamu adik-adik. Dan ternyata perhitungan mereka tidak seperti apa yang terjadi. Anggur mereka habis dan mereka harus mencari anggur yang baru. Nah, apa yang terjadi pada pesta pernikahan itu dapat terjadi juga di dalam hidup kita adik-adik. Segala sesuatu berjalan kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetapi firman Tuhan di atas mengajarkan, meskipun ada masalah, jikalau kita berjalan bersama Yesus, kita percaya bahwa segala permasalahan kita itu dapat diselesaikan dengan baik, dan hasilnya adalah happy ending. Tapi adik-adik, apakah kita punya iman yang percaya karena melakukan seperti yang dilakukan para pelayan yang mengisi dengan air? Kalau mereka tidak percaya adik-adik, maka air tidak akan menjadi anggur pada waktu itu. Tapi karena mereka percaya dan melakukan, maka mujizat terjadi di hari itu juga adik-adik. Nah, adik-adik misalkan sedang tidak suka dengan suatu pelajaran, adik-adik berkata, aku nggak bisa belajar itu, nggak akan pernah bisa. Tetapi adik-adik, jikalau adik-adik mengubahnya, berdoa, meminta Tuhan Yesus membuat jalan agar adik-adik mengerti, dan dengan iman percaya adik-adik pelajaran-pelajaran yang adik-adik
pelajari, pasti bakalan bisa mengerti. Tuhan bisa memberikan hikmat kepada adik-adik, memberikan penerangan, sehingga yang tadinya tidak bisa, pasti menjadi bisa. Adik-adik, apakah adik-adik mempunyai keberanian untuk meminta kepada Tuhan Yesus dan percaya bahwa Tuhan punya cara yang ajaib untuk menolong kita? Adik-adik, yuk kita belajar untuk selalu mempercayai Tuhan dan juga firman-Nya. Adik-adik, kita sudah selesai mendengar cerita firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Ajar kami untuk senantiasa berharap dan percaya hanya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Cikwit pagi. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman itu dapat kita pahami, kita mengerti, dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, untuk pengumuman minggu depan tetap ada ibadah sekolah minggu ya adik-adik, jam 8:30 pagi. Jadi adik-adik bisa mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah dengan baik. Nah, kakak juga senantiasa mengingatkan, kemanapun saja adik-adik pergi, adik-adik harus tetap menjaga kesehatan dengan mengikuti protokol kesehatan. Baik adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita saat pagi hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk anugerah-Mu yang begitu luar biasa. Bahkan ibadah yang boleh kami laksanakan hari ini, biarlah ibadah kami menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Engkau memberkati adik-adik semua, Engkau memberkati keluarga mereka, Engkau memberkati juga Sunday School GBI Taman Anggrek. Engkau memberkati bangsa dan negara kami ya Tuhan. Biarlah bangsa kami boleh mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa pada ibadah minggu depan ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.